Sekarang kita akan membahas soal tentang perubahan energi yang bisa diselesaikan dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Di soal ini ceritanya ada sebuah balok yang bergerak mendekati suatu pegas. Kita tulis dulu aja yang apa aja yang diketahui. Yang pertama, massa baloknya 0,5 kg, M sama dengan 0,5 kg, koma ya. Kemudian tetapan gaya atau konstanta pegasnya di sini adalah K sama dengan 2,0 Newton per meter. Kemudian balok menekan pegas sejauh 40 cm dari posisi kendurnya. Berarti di sini kan baloknya mendekati pegas, kemudian dia akan menekan pegas sehingga pegasnya berubah panjangnya, yaitu perubahan panjangnya atau delta X-nya di sini sama dengan 40 cm atau sama dengan 0,4 meter. Jangan lupa diubah ke satuan internasional. Di sini disebutkan, di sini kita diminta untuk menghitung kelajuan balok pada saat mulai menumbuk pegas, berarti V yang di sini ya. Terus diketahui gesekan antara balok dan lantai diabaikan. Artinya tidak ada gaya gesek yang bekerja sehingga energi mekanik di sini conserved atau nilainya tetap sehingga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. EM1 akan sama dengan EM2. Nah, ini ketika kita telah dulu dari gambarnya ya. Kan ini ketika baloknya mulai mendekati pegas. Kemudian ini ketika baloknya masih bergerak dengan kecepatan V tapi mulai menyentuh pegasnya. Ini bisa kita anggap sebagai keadaan 1. Kemudian ini ketika baloknya sudah menekan pegas secara maksimum sebesar 40 cm sehingga di sini baloknya berhenti. Kecepatan balok di sini sama dengan 0. Ini kita anggap sebagai keadaan 2. Kita tambahin V2 aja ya di sini. Nah, karena di sini ada balok yang bergerak dengan kecepatan tertentu dan ada pegas yang mengalami perubahan panjang, berarti energi mekanik di sini adalah jumlah dari energi kinetik balok ditambah dengan energi potensial pegasnya. EK1 energi kinetik balok ditambah energi potensial pegas pada keadaan pertama sama dengan energi kinetik balok pada keadaan kedua ditambah energi potensial pegas pada keadaan 2. Kita cek keadaan pertama. Pada keadaan pertama di sini baloknya masih bergerak dengan kecepatan V, ya enggak? Sementara pegasnya masih belum mengalami perubahan panjang. Artinya di sini delta X pegasnya, delta X1 di sini sama dengan 0. Berarti artinya energi potensial pegas pada keadaan pertama ini akan sama dengan 0. Sementara itu di sini kita pakai V1 deh. Sementara itu pada keadaan 2, balok sudah menekan pegas secara maksimum sehingga balok berhenti, V2 sama dengan 0, sementara pegas mengalami perubahan panjang sebesar 0,4 meter. Artinya karena di sini kecepatan balok 0, berarti energi kinetik balok pada keadaan 2 adalah 0, sehingga kita akan memperoleh EK1 sama dengan EPP energi potensial pegas pada keadaan 2. Hal ini menunjukkan apa sih? Hal ini menunjukkan semua energi atau seluruh energi kinetik yang dimiliki balok itu diubah menjadi energi potensial pegas ketika balok menumbuk pegas dan menekan pegas. Kita balik aja. Nggak usah. Kita masukin, kita uraikan masing-masing energinya. Ini kan setengah MV1 kuadrat sama dengan setengah K delta X2 kuadrat. Delta X2 di sini maksudnya yang delta X ini ya, delta X ini. Kita tulis saja deh delta X2 sama dengan ini. Setengah, sama-sama ada setengah berarti bisa kita coret. Kita masukin nilai-nilainya, massa balok adalah 0,5, V1 kuadrat yang dicari nilainya sama dengan K-nya 2 untuk pegas, delta X2-nya adalah 0,4. Ini kita kuadratin. Kita akan punya berapa nih berarti? V1 kuadrat akan sama dengan 2
dikalikan 0,16 dibagi dengan 0,5 sama dengan 2 dibagi 0,5 itu 4. 4 dikalikan 0,16 ya berarti. Biar jelas ini deh 4. Ini V1 kuadrat. Kita akarkan kedua ruas. V1 kuadrat diakarin V1 sama dengan, nah ini kan bisa kita pisah. Akar 4 kali 0,16 akan sama dengan akar 4 dikalikan akar 0,16. Akar 4 itu 2, akar dari 0,16 itu 0,4. Sehingga kita peroleh V1 akan sama dengan 0,8 meter per sekon. Berarti kelajuan balok pada saat mulai menumbuk pegas itu adalah 0,8 meter per sekon. Atau V di sini sama dengan 0,8 meter per sekon.